Om Swastiastu. Om Swastiastu. Majeng ring dan ikro mangku sane suciang ditiang, Bapak Kepala Seni Mustika yang ditiang, Ibu Kasubagte sane kusuma yang ditiang, Bapak Kasih, Bapak Ibu pengawas, penyuluh agama, dan teman-teman ring pramu bakti dan teman-teman dari PKL Undiksa Seni Banget terus nasi gitu. Berbahagia pada kesempatan yang baik ini saya diizinkan ada di depan, dan pada Hari Guru hari ini izinkan saya ingin membuat renungan tentang Hari Guru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita memandang guru agak lebih berbeda dengan pandangan-pandangan dari pandangan-pandangan Abrahamik maupun pandangan-pandangan dari Barat. Guru bagi pandangan timur itu sesungguhnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam yang bukan hanya pada persoalan pendidikan, tetapi guru dalam pandangan timur juga adalah bidang spiritual. Kita lebih mengenal dalam wawasan Wiyata Mandala yang berkembang dari tahun 1992, itu guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Tetapi perkembangan arus globalisasi sampai sekarang, saya kira guru yang digugu dan ditiru sudah berubah maknanya. Tidak bisa kita terapkan itu kemudian kepada anak didik kita. Maka disinilah peranan dari pandangan timur, pandangan agama Hindu. Jadi filsafat timur tentang guru perlu kita kuatkan kembali. Apa sebenarnya guru? Kalau di awal kita mengenal guru adalah yang digugu dan ditiru, tetapi pada pandangan timur, guru adalah Gunatita Rupa Wargita. Jadi guru itu juga adalah akronim dari Gunatita dan Rupa Wargita. Gunatita itu artinya mereka-mereka yang tidak terbelenggu. Lalu kemudian Rupa Wargita itu artinya adalah mereka yang mampu menyelamatkan atau menyeberangkan. Jadi guru adalah mereka yang tidak terbelenggu dan mampu menyeberangkan orang dari kegelapan menuju yang terang. Saya kira pandangan guru dengan pengertian Gunatita dan Rupa Wargita niki sangat penting untuk kita pahami, bahwa guru bukan hanya sekedar sebagai orang untuk merubah orang dari bisa menjadi orang yang tidak bisa menjadi bisa. Tetapi lebih dari itu, guru merubah pemahaman kepribadian dan spiritual seorang dari kegelapan menuju yang terang. Maka dari itu ada doa sebelum belajar. Nah, doa sebelum belajar yang paling sering kita gunakan, atau bahkan sebaliknya, paling sering kita tidak hafalkan. Purwo jato brahmanam brahmacari dharma wasanasta pasodatista tamah jatam brahmanam brahma yestam dewasa sarwa amarta sakama. Artinya adalah, wahai engkau penguasa ilmu pengetahuan sebagai sakti dari Brahma, hamba akan mempelajari ilmu pengetahuan ini, semoga hamba mendapatkan pembebasan. Jadi kita yang belajar berharap akan pembebasan. Maka dari itu guru sesungguhnya adalah mereka yang tidak terbelenggu. Maka pada konteks timur, filsafat timur, guru itu adalah guru spiritual, yang kemudian sekarang ini kita sebut sebagai guru loka. Siapa itu guru loka? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah seorang Dwijati. Maka guru loka atau guru spiritual, beliau yang sudah tercerahkan, beliau yang sudah tidak terbelenggu, artinya tidak lagi ada keinginan-keinginan faktor ekonomi. Dia sudah lepas dari itu. Itulah guru yang sesungguhnya. Nah, lalu kemudian pada pemahaman yang sederhana, guru yang kita kenal selama ini adalah guru pengajar di sekolah. Nah, itu dituangkan dalam Sarasa Muscaya. Ada bahasanya seperti ini. Hana puedroake ring pengajian ini, ring bape buku neng. Maka karanang kaya waklan mana ikang mangkana keramania ageng papanike tanluihaken papaning sang brunahe ngaraning ruru garbe sang sepnia akyante papanike. Jadi apabila ada orang tidak berbakti pada gurunya di sekolah, ring pengajiannya, ring bape buku neng, begitu juga pada orang tuanya.
maka karanang kaya waklan mana baik itu menggunakan pikiran, perkataan dan perbuatan. Ikang mangkana keramania apabila ada seperti itu perilakunya, ageng papanike, besarlah dosanya. Tandui hakan papaning sang berunahe, tidak ada bedanya orang yang sedang menggugurkan kandungan. Berunahe ngarani ruru garbe, sang sepni atyante papanike. Berunahe itu menggugurkan kandungan, kuncinya, intinya, besarlah dosanya. Nah, maka pada konteks itu penanaman kepribadian anak, karakter anak, disiplin anak itu penting sekali dilakukan kepada guru. Jadi kalau dulu ada guru yang lewat, apa yang dilakukan? Nah, niki generasinya Bu Kasubag, generasinya Pak Kasih, Pak Jero Pase. Kalau guru lewat, kita nggak boleh lihat matanya. Kenapa? Takut. Kemudian kalau kita salah, ada penghapus yang terbang, ada penggaris yang terbang. Kemudian kalau kita salah, nah ini gurunya pakai batu aki 5, kali 5-nya dipakai mukul, bayangkan. Begitu pendidikan dari dulu. Dan timur, pandangan timur membenarkan hal itu. Ada di dalam lontar Slokantara dinyatakan apabila anak berumur 0 sampai 5 tahun dia adalah seorang raja. Jadi kalau Bu Kasubag, Pak Kasih, Pak Kepala punya cucu, gendong cucu lalu dikencingin oleh anak yang 0 sampai 5 tahun, itu adalah Tirta Sanjiwani. Jangan disalahkan cucunya, karena beliau adalah seorang raja. Begitu 6 tahun sampai 16 tahun, dia adalah seorang babu. Nah, niki penting. Karena dia babu, dia diperintah. Perintah bangun pagi, perintah mencuci, perintah cuci piring, kemudian perintah untuk menyapu. Nah, kalau sekarang apa yang terjadi? Bapak ibunya diperintah sama anaknya untuk melakukan hal itu. Nah, ini kita sudah kebalik. Jadi kalau kita ingin memperbaiki karakter, jangan sepenuhnya menyerahkan kepada bapak dan ibu guru kita di sekolah, tapi kita di rumah harus tanamkan karakter itu sejak dini. Mulai dari kita lakukan, kalau kita melakukan lalu anak-anak tidak melakukan, kita perintah dia melakukan, lalu kemudian pembiasaan ini yang dalam pandangan agama Hindu disebut abiasa akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kemudian menjadi budi pekerti yang mulia. Umat sedharma yang berbahagia, ada pesan menarik dari seorang guru spiritual. Beliau menyampaikan begini: Satyam Gyanam Anantam Brahma. Kebenaran akan dituangkan dalam perilaku, dibicarakan dalam kata-kata, lalu kemudian direnungkan dalam pemikiran manusia. Maksudnya apa? Kebenaran yang kita terima dari anugerah seorang guru itu harus kita resapkan pada pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi kalau di dalam lontar dinyatakan riastu riang ngenangan mau paling juga ya, artinya dalam pikiran pun apa yang kita lakukan buruk, pikirkan buruk juga akan terjadi. Maka dari itu guru yang memiliki makna guna tita dan rupa warjita sesungguhnya memiliki makna yang dalam, bahwa kemudian guru itu melakukan hal yang salah, maka itu adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Terakhir, ada pesan sebagai penutup dari Dharma Wacana ini, bahwa guru yang mulia itu adalah guru yang memberikan teladan, bukan guru yang memerintah, bukan guru yang menasehati, tetapi guru yang memberikan teladan. Teladan artinya adalah guru melakukan itu terlebih dahulu, lalu kemudian menyatakan kebenaran akan itu, baru kemudian menuntut anak-anaknya untuk melakukan itu. Sama halnya dengan kita di penyuluh, apabila kita mempelajari sastra, sebijak-bijaknya kita yang melakukan terlebih dahulu, baru kemudian kita menyampaikan kepada umat. Jangan sekali-sekali menyatakan apel itu manis ataupun asam sebelum kita mencicipi apel itu. Dan jangan sekali-sekali menyatakan orang yang pakaiannya kotor, lalu kemudian robek, lusuh, itu dia tidak punya spiritual tinggi. Bisa saja sebaliknya. Artinya apa? Guru memberikan kita pemahaman bahwa siapapun mereka yang tidak terbelenggu lagi, bebas untuk melakukan tugas dan merdeka dalam pikirannya, maka akan mampu mewujudkan guru yang, nanti saya bawa tangan dikit, guru yang berdaya untuk Indonesia Jaya.
Tapi jangan dituntut guru saja berdaya. Pemerintah harus memberdayakan dengan kesejahteraan, dengan kompetensi dan sebagainya. Maka Indonesia Jaya akan bisa kita capai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan paramaya Santi. Om Santi 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 Om.